Selamat pagi Ibu. Pagi juga Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat dan baik. Pada pendampingan tiga ini, kita fokus membantu Ibu dalam mengimplementasikan pengetahuan dan pemahaman konsep yang telah Ibu terima di daring, ya. Sehingga Ibu mampu merefleksikan, berbagi, berbaik dan berkolaborasi. Sudah Ibu ini download tentang umpan balik 360 derajat itu? Sudah Pak? Sudah ya? Ya. Ada yang dari kepala sekolah, ya, dari guru, dari murid, ya. Dan saya sendiri Pak. Oh iya, dari Ibu ya. sendiri ya. Ada 4 kalau nggak keliru ya? Ya, 4 bagian. Ibu kan sudah berjalan belajar di itu selama 1 bulan. Ya. Hal baik apa yang Ibu sudah menurut Ibu yang Ibu rasakan, yang dilakukan Ibu di kelas? Ya. Selama 1 bulan sejak PI 2 Pak. PI 2 itu kan kita berbicara tentang visi ya Pak ya. Nah setelah itu saya bersama rekan CGP yang lainnya lokakarya. Nah setelah lokakarya kita mengerjakan post test paket modul 1. Dilanjutkan lagi dengan masuk ke modul 2, kita dimulai lagi dari pretest paket modul 2, lanjut langsung ke modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar lewat pembelajaran berdiferensiasi. Itu sejak tanggal 17 Pak, sejak tanggal 20. Nah setelah itu kita sudah masuk kembali ke rangkaian Alur Merdeka dari modul 2.1. Jadi waktu itu untuk ruang kolaborasi kita mengidentifikasi video pembelajaran juga skenario pembelajaran, sehingga kami itu mengidentifikasi pada saat itu Pak kesiapan belajarnya siswa, setelah itu minat belajarnya siswa, setelah itu gaya belajar. Ada 3. Nah, setelah itu kita masuk ke pembelajarannya, apakah mau berdiferensiasi secara konten, apakah di prosesnya atau pada produknya. Terakhir itu di penilaian. Penilaiannya itu kita memilah. Jadi dari video itu kita pilih mana yang assessment of learning, mana yang assessment as learning, dan mana assessment yang for learning. Nah, untuk di koneksi antar materi, di demonstrasi kontekstual kita membuat modul ajar atau FPP itu yang berdiferensiasi. Saya pada waktu itu membuat dua penyesuaian kebutuhan, yaitu modul ajar yang mendiferensiasi proses dan mendiferensiasi produk. Ya, dari satu modul pembelajaran itu saya lakukan ya Pak, di dalam kelas saya praktekkan. Nah, ternyata memang pada saat saya mempraktekkan di dalam kelas modul tersebut efektif dari segi keaktifan siswa. Jadi semua siswa itu tidak ada yang diam Pak. Jadi sehingga pada saat saya memberikan diferensiasi proses dari segi kesiapan belajar. Jadi anak yang sudah siap belajar itu akan membantu temannya yang belum siap belajar. Nah, ternyata dari interaksi itu ada kasus yang lucu Pak. Jadi ada satu anak, saya menemukan satu anak itu menangis. Temannya kan lapor ke saya Pak. Ini kenapa kok nangis? Ternyata dia mencontoh jawabannya temannya, tapi dia tidak paham dengan contohannya. Sehingga saya sekedar mencontoh, padahal instruksi saya pada saat itu tanyakan secara langsung, tulis jawaban dari temannya yang kamu tanyakan. Nah ini langsung mencontoh sehingga dia menangis. Nah pada saat menangis saya jelaskan Pak, tujuannya pembelajaran ini kenapa kok kamu harus berbicara dengan teman kamu. Nah, agar kamu itu mendapatkan penjelasan. Nah setelah itu saya panggil, kamu contoh pada siapa itu Bu? Saya panggillah anaknya Pak. Saya tanya, ini gimana? Oh ini langsung nyontoh buku saya Bu, nggak nanya. Nah akhirnya solusinya, ayo sini tak jelaskan. Dijelaskanlah sama temannya.
Itu berarti pakai ini ya, instruksi ya? Iya. Pakai instruksi ya? Iya, pakai instruksi. Baru dia paham ya? Baru dia paham ya. Di awal sebenarnya sudah saya kasih instruksi Pak, namun mungkin ya namanya anak-anak Ya. ada yang lost gitu Pak, sehingga saya harus mengulang instruksi lagi. Karena itu sudah berdiferensiasi, bukan Ya. sudah mengelompokkan ini Ya. yang cerdas, Ya. yang setengah, yang Ya. masih belum, ya kan itu Ya. ya. Terus yang ini bukan sudah 2 dilakukan Ibu ya? Ya. Yang satu berbentuk apa tadi? Produk. Nah, Produk. untuk yang produk, anak-anak itu saya minta untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang sudah dia peroleh. Apakah dia mau membuat poster, apakah dia mau membuat artikel, apakah dia mau membuat video, saya pasrahkan kepada mereka sesuai dengan minatnya. Produk itu Ibu. Ya. Yang pertama tadi apa? Proses. Proses biasa sudah Iya, proses. Yang konten belum? Yang konten saya sebenarnya sudah berusaha mendiferensiasi, akan tetapi kurang efektif Pak. Oh iya gitu ya. Ya. Yang efektif dua ya, yang efektif proses dua. dengan produk Ya. itu ya. Saya ada yang bahan bacaan, terus setelah itu diselipkan video Pak di situ. Ternyata anak-anak belum mampu mengatur Pak, belum mampu mengatur dirinya sendiri. Jadi memang saya harus mengelompokkan secara terpisah dari umpan balik yang saya lihat, yang harus saya Butuh lakukan. pendampingan khusus ya. Ya, ya. Dari beberapa bagian anak itu. Ya, ya. Gitu, ya. Ya. Asik, kalau mengasihkannya asik. Iya, iya. Ini Bu, rencana tindak lanjut ya Bu ya. Ya. Rencana tindak lanjut ini Bu, apa namanya, pendampingan, setelah pendampingan itu kira-kira apa ini? Rencana tindak lanjut. Ya, saya ini kan tentang berdiferensiasi ya Pak. Ya? Saya akan menyisipkan, karena saya sudah masuk di modul 2.2, maka saya akan membuat lagi modul ajar yang nanti selain berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan KSI-nya. Lokasinya. Iya. Itu yang agak rumit ya, di KSI-nya itu ya. Enggak juga Pak ternyata Iya. Pak. Hah? Enggak juga. Nah, Setelah berarti Ibu sudah memahami begitu ya? Iya, setelah saya memilah-milah kompetensinya itu Pak, dan saya melihat perbandingan beberapa modul ajar yang sudah terintegrasi punya teman-teman saya akhirnya melihat RPP saya, oh ternyata kalimat ini menginstruksikan untuk penguatan kompetensi di kesadaran diri. Nah, itu di kegiatan inti apa di kegiatan awal itu? Mulai dari awal Pak. Di awal diselipkan kata-kata itu Iya. yang menunjukkan KSI-nya itu. Iya, KSE-nya. Maksudnya di awal itu kemarin kan di Rukol itu sudah terbicarakan sedikit Pak, walaupun Rukolnya masih nanti untuk presentasinya. Jadi di awal itu kita menguatkan kompetensi kesadaran diri. Jadi kesadaran diri di sini anak-anak mengidentifikasi emosinya. Apakah marahkah, sedihkah, atau gembirakkah? Biasanya saya itu menanyakan anak-anak pada saat absen itu loh Pak. Awal ya betul Ya, Bu, ya. Itu ya. masuk ke emosional itu Iya, sudah itu. iya sudah Di masuk. awal itu. Iya. Di tengah enggak diselipkan lagi? Ada Pak, Di beda tengah. lagi. Nah, di Di tengah. tengah itu saya itu mengintegrasikannya lewat manajemen diri. Oh iya. Ya, manajemen diri, terus pengambilan keputusan, sama keterampilan berrelasi. Kalau berkelompok kan pasti Ya, butuh ini kan ya, Pak, ya. butuh manajemen diri, kesadaran sosial, sama keterampilan berrelasi. Artinya tetap di awal ada, di tengah ada Ya, Bu, sampai ya. di terakhir ada Pak, di penutup Pak. Ketika kita harus berefleksi Pak. Berefleksi itu kan dia harus membuat keputusan. Iya. Ya. Apa rencana Ibu ke depan untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Jadi selama belajar Ibu ya, selama belajar di GP, apa yang harus Ibu untuk lebih diasah sehingga menjadi milik Ibu untuk dikembangkan dalam rangka melakukan perubahan kan gitu ya Bu? Ya. Saya setelah membaca umpan balik 360 derajat itu Pak, saya pilah-pilah Pak. Ya. Saya identifikasi apa saja yang harus Benahi. saya harus benahi. Jadi
saya itu mulai dulu saya menganggap Pak, saya tidak usah bercerita kepada murid-murid saya bahwa saya ikut diklat, bahwa saya ikut organisasi, bahwa saya bertemu dengan guru-guru hebat yang menginspirasi saya. Nah, ternyata di umpan balik 360 derajat itu Pak, hal-hal seperti itu ditanyakan kepada murid. Nah, secara otomatis kan saya harus menceritakan Pak kepada murid Pak. Jadi saya sudah 2 kelas, sudah saya beri cerita kepada anak-anak bahwa ini loh nak, sebagai inspirasi ya. Iya, jadi saya menghubungkan dengan pembelajar sepanjang hayat gitu Pak. Jadi, saya cerita ke anak-anak bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Ibu saja yang sudah umur 40 lebih itu sampai detik ini ibu itu masih terus belajar caranya. Nah, saat ini ibu sedang mengikuti program guru menggerak, sehingga kamu ingatkan ketika ibu ambil video, iya bu. Nah, anak-anak akhirnya mengaitkan dengan beberapa kali saya mengambil dokumentasi di kelas tersebut Pak. Sehingga apa mau kalah kamu sama ibu yang 40 tahun? Enggak dong bu, saya juga mau ini. Artinya pengalaman ibu itu diberikan ke anak sebagai gambaran agar anak juga merasa semangat untuk belajar lebih giat ya. Iya. Artinya orang itu tidak semata-mata kalau sudah tua tidak belajar, iya. tapi terus ya, terus menggali kan. Iya, dan saya juga cerita ke anak-anak bahwa di luar sana orang-orang hebat itu banyak. Orang di luar sana itu banyak yang hebat. Ibu bisa menjadi seperti ini. Ibu juga karena belajar dari pengalaman orang lain. Ibu praktekkan di dalam kelas, ngajarin kamu. Coba ibu tidak belajar, mungkin kamu akan merasa bosan dengan pembelajaran ibu. Oleh karena itu, ibu ketemu dengan orang hebat, ibu belajar, maka jadilah pembelajaran yang seperti ini. Terus saya tanya Pak, gimana kamu dengan pembelajaran ibu? Enak bu. Nah, berarti kamu sudah merasakan manfaatnya belajar kan? Gitu Pak. Berarti ibu sudah mencarikan solusi bentuk pembelajaran dengan cara bagaimana hatinya anak supaya senang belajar, tidak berbagi pengalaman itu ya, begitu ya. Iya. Terus kira-kira yang namanya kita melakukan sesuatu yang baik, hal yang baik gitu ya, untuk melakukan perubahan, itu ada tantangannya. Ya, menurut ibu tantangan apa yang ibu alami? Tantangan itu ya dari teman sejawat juga ada Pak, dari murid juga ada, karena namanya murid di sini kan berasal dari latar belakang yang berbeda ya Pak ya. Jadi model pendekatannya pun, jadi filosofi KHD masuk lagi Pak. Artinya tetap berkesinambungan ya. Kesinambungan. Dari modul 1 sampai modul 2. Iya, jadi saya harus kembali lagi ke KHD bahwa anak-anak itu sesuai dengan programnya. Jadi harus dipandang sebagai makhluk yang unik. Jadi manusia yang unik, tidak bisa sama dengan saya memperlakukannya, tidak boleh sama dengan satu yang lainnya. Itu yang murid. Untuk yang guru, untuk teman sejawat ya seperti biasa lah Pak. Mereka masih menganggap apa ya Pak ya, CGP itu berlebihan. Ya itulah kan biasa Pak, karena mereka belum tahu, belum memahami. Isinya tidak tahu masih. Iya. Bagaimana ibu merasuki dia agar dia juga supaya tertarik juga masuk ke dalam lingkaran kita kan gitu. Iya. Akhirnya Pak, ketika kemarin saya melakukan aksi nyata, mungkin Pak Ahmadi juga sudah melihat video saya ya Pak. Jadi sebenarnya dari teman-teman itu sudah mulai banyak yang penasaran bagaimana penerapan disiplin positif gitu Pak. Sehingga setelah itu ikutannya Pak, setelah saya melakukan aksi nyata, kalau kemarin peraturan sekolah, itu peraturan sekolah kita itu memang sudah semuanya direvisi dengan kalimat positif, sudah selesai. Akan tetapi belum dibuatkan konsekuensi dengan siswa. Nah, akhirnya langkah kemarin setelah aksi nyata saya dari pihak kesiswaan memfasilitasi saya itu untuk mulai membuat konsekuensi dengan anak-anak, sehingga kan jatuhnya mereka tidak dihukum Pak. Anak-anak itu tahu yang akan dilakukan kalau misalnya melanggar dari konsekuensi yang sudah ada. Sadar dengan karena sudah dikatakan sendiri ya. Iya. Karena kita melibatkan seluruh anak-anak Pak melalui perwakilan kelas.
Berarti ibu bisa ditarik kesimpulan dengan adanya ibu melakukan aksi nyata yang ibu lakukan, teman-teman sudah ini ya, mulai itu, Ya, itu mulai selaku paham, solusi Pak. bagi ibu. Mungkin ada solusi lain ibu dalam rangka hambatan dari teman, dari siswa, mungkin yang efektif, lebih efektif. Ya, saya Pak, untuk itu kan secara luas ya Pak ya, komitmen itu kan secara luas, konsekuensi. Nah, saya banyak bercerita juga Pak bagaimana penerapan disiplin positif di kelas Pak. Mulai dari saya membuat keyakinan kelas sampai saya melakukan restitusi kepada anak. Itu saya ceritakan kepada mereka. Sehingga sedikit banyak teman-teman saya itu sudah mulai tidak terlalu meninggikan suara ketika marah kepada anak-anak, mulai bisa gitu, mengendalikan emosi. Iya, itu yang paling sulit tuh. Iya. Merasuki itu, karena itu kadang-kadang kan begitu anak berbuat sesuatu yang di luar nalar kita, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang langsung ikut terpancing Pak. kadang-kadang langsung main tangan kita kan. Iya. Padahal kita tidak boleh harus Tidak boleh. dengan kata-kata itu, dengan Iya. kompetensi KSE itu, iya, lima iya, kompetensi KSE. iya. Iya. Oleh karena itu kita sebagai guru ya harus tetap menggali dan terus belajar dari Iya. apa yang sebenarnya di TGP ini banyak ilmu yang baru yang harus kita terapkan, iya, Bu. Pak. Dan- Sehingga sekolah itu betul-betul banyak perubahan Iya. dalam rangka memenuhi kebutuhan Iya. daripada siswa kan begitu Iya ya. Pak. Betul. Ini Bu, siapa yang ibu libatkan dalam meningkatkan kompetensi guru penggerak yang ibu miliki? Iya. Kan ibu sudah memiliki sekarang, Iya, iya. sudah belajar ya, Iya. mulai dari diri sudah dimiliki kan. Iya. Ya, orang-orang yang menurut ibu target ibu siapa saja yang harus saya libatkan ini? Tentu kepala sekolah Pak. Oh iya. Iya, karena kalau tanpa kepala sekolah saya juga tidak bisa Ya, leluasa. namanya orang tua ya. Iya Pak, itu harus didahulukan. Setelah itu rekan sejawat. Dari mulai rekan sejawat yang lingkarannya paling dekat dengan saya Pak. Misalnya Dulu ya. saya di IPA, Hmm. ya minimal teman-teman IPA saya dulu yang saya motivasi. Untuk agar masuk ke lingkaran kita. Iya, agar lingkaran berubahnya itu Ya, semakin tambah kuat. tambah luas. Ya. Murid Pak saya. Jadi murid itu kebetulan saya juga sudah sejak kemarin itu ibu kepala sekolah sudah mulai membuka diklat agen perubahan dan ternyata materinya sangat mendukung sekali dengan pengembangan kompetensi 5 kompetensi ini Pak. Jadi agen perubahan di sini kan dia diajari untuk bagaimana menjadi seorang agen yang menyampaikan pesan-pesan positif. Jadi saya di situ menggunakan kemampuan saya sebagai seorang fasilitator untuk menguatkan 30 anak ini dengan 5 kompetensi itu Pak. Ya, dengan siswa itu ya. Ya, dengan siswa. Jadi ada kepala sekolah, Kepala sekolah, ada guru, murid dan Murid. seluruh warga sekolah Pak. terus Termasuk PPK. Ya, wali murid tidak pernah di ini Sem- kolaborasi, enggak. Pernah Pak, tapi masih dalam kompetensi yang Ya. 360 derajat ini saya masih kurang Pak. Masih kurang ya? Ya. Masih belum ya? Sudah, tapi belum maksimal. Ya, belum maksimal ya. Jadi saya kemarin pada saat proyek P5 yang di semester sebelumnya ini Pak, saya melibatkan ada salah satu wali murid yang kita datangkan untuk mengisi sebagai narasumber Pak. Wali murid. Ya, Kebetulan wali murid itu dijadikan narasumber kapasitasnya dia. pengusaha dia Pak. Oh, berarti kewirausahaan. Iya, kewirausahaan Oh, benar iya. Pak. Jadi di tema kewirausahaan, wali murid itu kami datangkan untuk ngajarin anak-anak gimana menjadi seorang pengusaha. Ya, usahanya anak-anak ya yang mudah lah untuk mereka, tidak bisa dibayangkan usaha yang Disesuaikan dengan iya, kondisi ya, iya, kondisi anak gitu ya. iya. Waktu itu yang kami datangkan itu adalah pengusaha satu, pengusaha ekoprint satu Pak. Terus pengusaha makanan yang makanan sekarang itu loh Pak, yang ke Korea-Koreaan itu Pak. Iya. Tuh. Terus hand bouquet Pak. Jadi ada 4 orang yang kami datangkan. Terus Oh 5 sama minuman. antusias kepala sekolah. Senang Pak. Senang. Justru yang mencengangkan kami itu adalah dari murid. Oh iya. Ternyata kalau diajari orang lain
itu lebih apa ya Pak ya? Lebih serius apa lebih Lebih senang? serius justru Pak anak-anak itu Pak. Dibandingkan dengan kami yang gurunya mungkin karena sudah menganggap orang tuanya. Jadi lebih apa ya Pak, anak-anak itu ngalem lah mungkin ya. Mungkin karena ini merupakan hal baru gitu Ya. ya, hal baru dan orang baru, seperti apa isinya, Ya. karena ini suka tahu kan begitu. Iya. Kita beralih ke tema lain dulu ya. Iya. Ya, selanjutnya yaitu rencana penerapan pembelajaran sosial Indonesia KSE sudah masuk Iya. KSE Ibu ya. Iya. Apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Alhamdulillah sudah. Sudah Ibu ya? Iya, Sudah kan, sudah berjalan. Sudah eksplorasi Ya. konsep. Terus sudah masuk ke ini ya Bu, apa Rukol. namanya? Rukol. Iya. Yang nanti sore Rukol 2 ya? Rukol. Iya nanti siang kita presentasi Pak. Oh iya. Iya. Ibu kelompoknya yang kelompok mana? Tetap saja? siang SMP Pak. Oh, SMP ya? Iya, jadi saya Pak Didi sama Bu Azilong karena sama-sama mapel kan. Oh iya. Dua semua SMP. Bu Azilong SD. Dua Tapi semua Talango itu ya? iya, pengampu mapel kan Pak. Hmm. Sehingga bisa ditarik ke SMP. Kalau aslinya kan saya berdua dengan Pak Didi Pak. Enggak, kalau tiga-tiganya menurut pengamatan saya itu orangnya sama-sama ini, sama-sama jalan. Iya kan? Iya, sama-sama jalan. Saya lihat Pak Didi jalan, ada tugas berbagi emang. Iya. Kemarin juga saya tanya ke Bu Susi itu ada apa ya, merasa mengeluh juga karena satunya nggak tetap diselesaikan tugasnya Iya, itu iya. karena sudah mau aktif. Tapi yang ibu kayaknya enak sudah sama-sama jalan, sama-sama aktif. Iya, alhamdulillah. Iya. Apa yang dipelajari pada modul tersebut? Apakah ada yang pada modul tersebut? 2.2 itu apa saja? Ya, yang pertama 5 kompetensi KSE itu Pak. Ya. Jadi mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana nanti ke-5 KSE ini diintegrasikan ke mata pelajaran ataukah nanti dikerjakan secara implisit jadi berdiri sendiri. Dan nanti 5 KSE ini bagaimana caranya juga dikuatkan kepada PTK Oh, kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Anda ini Bu, ini sudah dimasukkan dari belajar itu karena kan pernah buat sudah di BPJAK ya? Belum Pak kalau Belum. KSE Pak. Belum. Itu nanti di tugas Yang demonstrasi dia itu kontekstual. apa yang mana itu? Bu? Itu yang berdiferensiasi. Oh, bukan sih, cuma enggak ini ya belum jam KSE belum masuk belum. ya. Ya, nanti di tugas demonstrasi kontekstual. Makanya di akhir ini nanti Ibu harus membuat RPP. Iya. Saya kira ada observasinya. Iya. Nanti di akhir itu Iya. ya. Kita mengikuti Ibu, misalnya Ibu Iya. ngajar hari ini misalnya IPA selama 2 jam ya itu aja sudah disesuaikan dengan jadwalnya Ibu observasinya. Ada perintahnya di belakang gitu. Iya. Jadi di RPP itu yang Ibu dibuat itu hanya berdiferensiasi ya Bu? Iya, yang Belum kemarin. masuk ya KSE-nya? Belum. Belum masuk ya? Belum, ya. Itu nanti di tugas demonstrasi yang PSI. Saya lihat di sini dulu ada 3 harus yang masuk yang dari itu ada berdiferensiasi KSE Bagja kayaknya. Ya. Bagja masuk ke Ke- prakarsa. Iya, Iya. iya. Visinya Ibu sendiri Iya. kan? Kalau yang saya kan memenuhi kebutuhan murid memang Ya, Pak iya, melalui Pak. pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi Bagja itu memang masuk Pak ke pembelajaran saya. Iya, Pak. nanti di situ ada situ di RPP-nya. Iya. Kalau tidak salah Bu, saya tahu belum buka informasi sementara di luaran itu saya belum buka pastinya untuk di lokal 3 itu bawa itu. Bawa RPP? Iya. Oh. RPP itu dibuat, diserahkan ke saya, iya. dan saya kasih refleksi di mana yang Oh iya. seperti Ya itu. semacam pra supervisi itu Iya. mungkin ya Pak ya. Setelah itu saya kembalikan lagi ke Ibu. Untuk diperbaiki lagi. Iya, misalnya di waktunya Bu, kan biasanya ada waktunya. Iya. Sebelumnya misalnya Iya. gitu. Saya revisi, saya kembalikan lagi. Ada perintahnya nggak? Iya. Iya. Berarti di lokal karya nanti saya Iya, di bawah itu karena di situ insya Allah ada yang tampil Bu, ada yang seperti yang lokal 2 Bu. Iya. Ada yang tampil dari dulu observer, Iya. ya, terus jadi murid mungkin. Iya. Seperti itu. Iya. Ini Bu, apa Ibu sudah
merencanakan pembelajaran KSC itu? Sudah, Pak. Sudah itu? Iya, tapi belum saya tuangkan dari RWP. Belum ya, tapi Ya, sudah. tapi sudah punya ancang-ancang ya, Pak. Apa walaupun tidak ada RPP sudah Ibu sudah mulai dengan apa dengan sikap saja sudah dituangkan kepada. Ya, jadi saya sudah membuat semacam list, Pak. Oh ya. Ya, jadi di pembukaan itu di pendahuluan Hmm. itu kan saya ingin menguatkan kesadaran diri. Jadi mengidentifikasi emosi dulu anak-anak. Absen itu ya. Ya, pengabsen. Atau kadang saya membawa kartu emoticon, Pak. Jadi Oh yang emot itu ya. iya, jadi ada yang senyum. Ini siapa yang ini yang punya perasaan seperti ini? Itu biasanya kan anak-anak angkat tangan. Terus bagi anak-anak yang ini Bu, kan emotnya ada yang senyum, Ya. ada yang susah. Ya. Kan, ya. Kalau yang senyum mungkin sudah tidak usah Ya. lagi, tapi bagi anak yang susah Bu. Bagi anak yang susah pernah saya tanyakan begini, Pak. Kenapa kamu sedih? Ya. Ternyata saya telusuri kan, Pak. Saya sedih itu kenapa? Nah, ternyata di rumahnya itu dia pernah membuat kesal orang tuanya sehingga dia masuk ke sekolah dalam kondisi masih sedih. Tidak labil ya Bu. Ya. Tidak. Kondisi Tidak, dirinya. tapi dia mengakui bahwa dia sedih, tapi tidak berbuat apa-apa kepada teman-temannya. Karena itu kondisinya di rumah. Mungkin merasa menyesal Pak Ibu ya. Mungkin, ya. Terus terapinya Ibu gimana dengan anak itu untuk agar emosionalnya merasa nyaman, tenang? Saya kasih ice breaking, Pak. Oh gitu ya. Ya, saya kasih ice breaking. Saya buat happy dulu, Pak, sebelum pembelajaran. Biasanya anak-anak kadang kalau sekarang Pak anak-anak itu minta, Pak. Mana, Pak? Breaking dulu, Bu. Ya, penyemangat Ibu. Iya. Jangankan anak-anak. Kita sendiri. Kita di sana Ibu kalau sudah Karena, bayar harus iya. kan semangat Ibu ya. Ya, mintanya ice breaking terus, Pak. Iya. Ya, setelah masuk ke materi, Pak, kita memberikan instruksi kan, Pak, untuk memulai dari manajemen diri karena dia harus sudah merancang apa yang harus dia lakukan pada LKPD. Terus setelah itu dia mempresentasikan, berarti dia memiliki keterampilan berelasi. Setelah itu melakukan refleksi, berarti dia membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini lagi Ibu ya. Kan di pembelajaran berreferensi sudah Ibu memilah-milah Ya. kelompok yang sudah memahami, yang setengah memahami, yang belum misalnya Ya, yang ya. sudah Bu. Iya. Nah, untuk memasukkan pembelajaran kompetensi emosional itu, sosial emosional itu bagi kalau yang paham sudah mungkin Ya. lebih mudah. Iya. Tapi bagi yang ini Bu, yang dua ini Yang masih setengah dan yang sama-sama ya, ya. ya, itu gimana Ibu? Itu biasanya Pak ya nak lihat Bu selfie coba di kelas atas nak. Ya sama-sama. Jadi pada saat anak-anak itu yang setengah Pak, Iya, yang setengah itu biasanya saya tanya yang kamu ketahui yang apa nak? Pancing dulu Iya ya. pancing dulu Pak, kan saya harus mengukur scaffolding yang harus saya lakukan apa? Saya tahunya hanya sampai sini Bu. Oke, itu temanmu yang di sana sudah paham. Coba kamu tanya di sana. Tapi ibu ada di sini untuk bantu kamu. Mengarahkan ya Ibu. Iya, kamu tanya dulu ke temanmu. Tapi ibu di sini untuk bantu kamu tetap bisa. Jadi saya merelasikan dia, menguatkan kompetensi relasi dia dulu Pak. Ya, artinya sudah kompetensi emosional sudah menunjukkan dia bertanya itu sudah menunjukkan kolaborasinya ya. Iya Pak. Terus setelah itu untuk anak yang sama sekali tidak tahu, saya tetap tanya juga Pak. Saya kan khawatir dia harus bergeser ke kelompok yang setengah tahu. Aku bertanya juga ini iya, ya. ternyata saya sama sekali tidak paham. Nah, saya tawarkan Pak, kamu mau dibantu ibu atau kamu mau bertanya kepada temanmu? Ada yang langsung minta saya yang memberitahu, tapi saya mau tanya dulu sama itu. Oke. Sudah menunjukkan itu ya. Iya. 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 Itu biasanya yang mau ke saya Pak. Anaknya agak-agak introvert, agak-agak tidak mau apa ya Pak ya. Ya itu yang saya harus dorong untuk dia semakin terampil untuk berelasi. Macam-macam ada anak-anak yang nggak mau kelompok Pak. Ada. Dan itu menolak Pak. Saya tidak mau kelompok Bu, saya mau mengerjakan sendiri. Saya sampaikan Pak. Jadi kalau sudah saya ketemu dengan anak-anak seperti itu, saya sampaikan bahwa suatu saat kamu akan bekerja di dalam tim. Kalau dari sekarang kamu tidak dilatih, terus bagaimana ke depan kamu?
Jadi ada semacam motivasi pribadi yang harus saya berikan kepada anak-anak yang tidak bisa bekerja sama di dalam tim. Ya soalnya pembelajaran emosional itu, sosialisasi emosional itu tidak hanya di pembelajaran kelompok. Nanti apabila sudah pulang ke masyarakat, nah iya kan, iya. misalnya kalau di desa itu dong, kalau ada orang mau bangun rumah, pastinya kadang-kadang memanggil bantuan besok sudah mau menjalankan ini. Iya, Nah, dan itu kalau kan tidak sudah- sejak sekarang tidak diajari anak-anak Pak, maka dia akan bersikap individualistis. Ya soalnya di Indonesia bukan itu yang diharapkan. Gotong royong, Iya, kalau gotong kita royong. punya gotong royong. Ya profil itu ya. Iya. Masuk itu ya. Masuk ke profil. Berarti di pembelajaran sosial emosional itu Ibu sudah di ini ya sudah mulai diberjalan, cuman di RPP-nya Bu sudah mulai dirancang. Iya, sudah Pak, sudah mulai dirancang Sudah Pak. dirancang. Iya, Ya. iya. Berarti sudah dijalankan ya dengan Iya. dengan ini ya dengan Ya, belajar di sebenarnya mungkin kita guru itu Pak tanpa merasa itu sudah memberikan kompetensi itu pada anak-anak. Hanya saja sejak di CGP saya belajar lebih dalam. Oh, ini kalau saya berbicara seperti ini ternyata saya menguatkan kompetensi kesadaran diri, kompetensi manajemen diri. Saya merasanya seperti itu. Artinya ilmu itu muncul setelah kami belajar di Iya. sebenarnya kami sudah melakukan cuma nggak tahu ilmunya masih. Iya. Mana yang harus ini manajemen diri, Iya, dia kan mana yang kesadaran diri, Iya. keterampilan berrelasi. Kan sebenarnya seperti kelompok-kelompok itu kan sudah sejak dulu kan Pak kita melakukannya kan Pak. Hanya tidak tahu Ya, apa yang betul, harus betul. dikuatkan oleh kerjaan kelompok itu. Terus menurut amatan Ibu ada di siswa yang tadi ada siswa yang memang nggak mau kelompok aja. Iya. Setelah Ibu dekati, dampingi, berikan masukan, ya, Ya. terus gimana sikap anak itu? Mulai berubah Pak. Mulai Sekarang berubah. iya, anak itu Pak dia tidak mau pindah dari tempat duduknya. Ya, setelah saya konsultasi dengan guru BK-nya, ternyata dia memang berbeda. Setelah saya dan guru BK-nya saling berkomunikasi, ini gimana enaknya. Jadi saya akhirnya mengambil solusi. Kamu pengen kelompokan dengan siapa? Nah, biasanya seperti itu. Iya, saya mau sama itu. Akhirnya saya kelompokkan dengan itu Pak. Akhirnya anak ini sekarang sudah mulai bisa wirawiri Pak di kelas. Dia sudah mau ke belakang, sudah mau berpindah. Kadang gini lagi Bu ya, misalnya sudah Ibu temuan saya bilang, anak ini tidak mau kelompok, setelah dia mau kelompok dengan dia, tapi kelompoknya kadang-kadang menolak. Iya. Nah ini solusi gimana Iya. Ibu ini? Ya, Gimana? akhirnya ke kelompok situ. Nah, saat ini kelompokmu adalah ini. Terimalah, hargai perbedaan. Suatu saat kelompok ini kan akan berubah. Kamu tidak akan kelompokan dengan ini lagi. Gitu, Pak. Yang menanamkan banyak orang agar menerima apapun bentuk orang yang masuk Iya. berteman dengan kita. Iya, Gitu. perbedaan itu harus dihargai. Iya, iya. Jika sudah ya Bu ya, Ya. jika sudah melakukan apa ya pembelajaran sosial emosional itu, Iya. apa perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat? Yang itu Pak, saya melakukan mengintegrasikan ke dalam RPP. RPP ya Bu ya. Jadi apa yang akan disampaikan sudah diintegrasikan di Ya, RPP saya di kegiatan pembelajaran ya. Ya, mulai dari Baik di awal, di tengah, di akhir itu ya. Iya. Oke. Harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas? Harapannya yang pertama terwujudnya well-being Pak, kesejahteraan dari siswa. Jadi kalau sudah anak-anak sejahtera itu otomatis pembelajaran akan menjadi nyaman dan aman dan nyaman. Jadi anak-anak sudah sadar dengan emosinya, sudah 5 kompetensi KSP itu sudah mereka kuasai walaupun belum kuat, maka insya Allah pembelajaran itu akan nyaman. Selama ini Ibu kan sudah menerapkan dasar Iya. itu. Kira-kira dari penerapan selama berjalan ini adakah keluhan dari murid kepada Ibu secara pribadi? Keluhannya itu hanya ini Pak, satu, rame. Ramai ya? Ya, karena kan anak-anak harus moving kan Pak, Ya. harus berpindah-pindah tempat.
Hanya itu saya biasanya. Solusinya itu untuk mengatasi Rani agar kondisi kondusif Ah. dalam melaksanakan Saya tugasnya. kadang pakai teknik stop, Ah. walaupun Pak kadang Iya. tidak berjalan, Iya, karena iya. anak-anak suruh stop. Stop itu anak-anak bukan hanya stop, tapi stop. Setelah itu take a breath, kamu ambil nafas dalam-dalam. Saya praktekkan itu Pak, anak-anak malah ketawa. Artinya anak suruh stop itu ya. Suruh stop itu bukan hanya stop nak. Coba kamu stop, habis itu ayo ambil nafas dalam-dalam. Ambil nafas dalam-dalam, lalu coba kamu pikirkan, observasi ini. Apa yang sudah kamu lakukan menguntungkan nggak? Apa yang kamu lakukan? Malah ketawa. Akhirnya Iya. tidak tercapai Berarti masih mindfulness-nya. harus cari solusi Oh ya, iya Bu, ya. Pak, harus Harus pakai- menggali lagi Bu, Iya, ya. harus pakai strategi Teknik apa, lain. teknik Iya. apa yang harus kami Iya. lakukan dalam rangka untuk agar kondusif gitu ya Iya. pelaksanaannya pembelajaran emosional Iya, itu ya. iya. Ya Bu, kita lagi pindah tema lagi Bu Iya, Pak. ke keterlaksanaan tata baca. Iya. Ini, Bu. Apakah Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Iya. 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 Prakarsa Bentuknya seperti apa? Bercerita ayo kita boleh dulu. perubahan Iya. itu Kan Ibu sudah memiliki visi ya, sendiri ya, ya. ya, pembelajaran yang berpihak pada murid kan Pak Prakarsa perubahan saya. Nah, ini sekarang saya ketemu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Sangat cocok sekali. Bernyambung ya. Nyambung ya. Jadi mulai dari ambil pertanyaan, saya menanyakan apa yang harus saya lakukan. Saya itu harus bertemu dengan siapa yang sudah bisa melaksanakan. Jadi teman-teman yang GP itu Pak ya saya temui apa kunci kesuksesan mereka dalam menjalankan proses individualisasi anak-anak, dalam proses KSP-nya anak-anak saya katakan. Ini Ibu tetap menggali Iya. dari teman-teman Iya. senior ya. Ya. Sebagai pengalaman diperlukan dengan Iya. yang Ibu miliki Iya. kan Ibu ya. Nah, saya ini masih punya apa ya Pak ya namanya setiap apa yang kita lakukan pasti ada kendala. Nah, kan, iya, Pak? ya Nah, pasti. saya kendalanya di sini adalah saya harus banyak-banyak memilah, mengidentifikasi teman-teman saya yang mempunyai visi yang sama. Jadi saya kan harus lihat-lihat Pak. Jadi ini mana yang kira-kiranya visinya sama dengan saya untuk bisa saya pengaruhi, untuk bisa masuk ke lingkaran Iya. pengaruh saya Pak. Terus bagi yang ini Bu, bagi yang menurut Ibu identifikasinya yang tidak masuk ke Yang nggak masuk. yang tidak masuk kira-kira Ibu gimana Saya caranya? agak slow lah Pak, agak menunjukkan gitu loh Pak. Untuk mengajak secara langsung kan Iya, bisa, tidak iya. bisa Pak. Jadi saya